teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya dan terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat menonton. Setiap hari, kejadian aneh semakin terjadi di pelosok dunia ini. Kasus pembunuhan ini pun menjadi warna-warni dalam keanehan yang terus menakuti setiap orang. Tak jarang, aksi pembunuhan yang dilakukan oleh beberapa oknum terinspirasi dari film. Bahkan, beberapa kasus di luar negeri yang sangat mengenaskan terjadi lantaran pelaku sangat antusias melihat film trailer. Berikut ini saya rangkum 4 pembunuhan mengerikan yang terinspirasi dari film. Pada April 2012, di Maidavale, London, Matthew Tinling yang dinyatakan bersalah atas pembunuhan rekan satu kosnya, yaitu Richard Hamilton. Motif pembunuhan yang dilakukan Tinling saat itu ialah dipengaruhi obat-obatan terlarang dan alkohol. Hal itu membuat Tinling menikam Hamilton sebanyak 17 kali di kepala, leher, dan kakinya. Menurut laporan yang dihimpun oleh polisi, Tinling rupanya berusaha mendapatkan PIN dan nomor rekening teman kosnya itu melalui penyiksaan, sehingga dia bisa lebih banyak membeli dan mendapatkan kokain. Inisiatif sendiri, ternyata Tinling melakukan hal itu persis adegan film franchise horor yaitu Saw. Tinling ini selain menyiksa dan menusuk kepala dan leher dan kakinya Hamilton, dia juga berusaha memutuskan dan menarik sumsum tulang belakang Hamilton. Selama bertahun-tahun, Leslie Savage telah mencari bantuan untuk mengobati putranya Daniel Gonzalez yang didiagnosis memiliki gangguan kepribadian. Namun, bukannya mendapat bantuan, justru mendapat cercaan dari para tetangganya jika ia harus mendapatkan hal buruk terlebih dahulu. Pada bulan September 2004, hal buruk itu pun tiba. Daniel yang sedang dalam efek obat-obatan secara mendadak meninggalkan rumahnya dan membunuh 4 orang tak berdosa. Ia pun berencana untuk membunuh 2 orang lagi yang berusia sekitaran 40 hingga 70 tahun. Meski didiagnosis mengalami sakit jiwa, jaksa bersikeras menuntut Gonzalez sebagai orang yang dingin dan tak berperasaan yang ingin meniru pembantaian yang dilakukan oleh sosok jahat Freddy Krueger dalam film horor supernatural Nightmare on Elm Street. Hingga akhirnya, pria sakit jiwa ini dijatuhi hukuman 6 kali penjara seumur hidup. Namun naas, Gonzalez mendadak tewas setelah dijatuhi hukuman tersebut. Karen Horowitz, seorang remaja berusia 17 tahun menjadi korban pembunuhan usai mendapatkan perlakuan dicekik kemudian ditekam 6 kali pedang samurai sepanjang 36 inci. Aksi brutal itu rupanya dilakukan oleh Michael Anderson, remaja 18 tahun yang mengatakan jika dirinya sedang memiliki masalah. Pengacara Anderson mengungkapkan jika film A Clockwork Orange menjadi pemicu kliennya melakukan pembunuhan. Sebab dalam melakukan aksinya, Anderson sedang menggunakan baju orange di mana baju tersebut adalah simbol dari kegalauannya. Namun, saat dibawa ke pengadilan dan diperiksa psikiater, Anderson menderita bipolar disorder. Ia pun didakwa hukuman penjara seumur hidup. Pada musim dingin tahun 1993, 2 bocah bernama Robert Thompson dan John Venables menjadi pelaku pembunuhan atas James Bulger yang terinspirasi dari film Chucky. Semula Thompson dan Venables yang berusia 10 tahun bolos sekolah untuk menghabiskan hari dengan mencari junk food, boneka troll, betray, dan sekalen cat. Pada 14 Februari 1993, polisi setempat menemukan sebuah mayat yakni Bulger yang tewas mengenaskan dengan tubuh terbelah 2 di rel kereta api. Namun, polisi mengidentifikasi jika bocah tersebut tidak meninggal karena kecelakaan, melainkan dibunuh oleh orang yang tak bertanggung jawab. Hasil identifikasi pun benar. Bulger sempat mendapatkan penganiayaan dari Thompson dan Venables dengan melempari wajahnya dengan batu bata dan keleng cat biru. Tak hanya itu, Bulger juga ditemukan tewas dalam keadaan menelan betray. Diduga betray itu merupakan hasil sodomai yang dilakukan oleh 2 bocah laki-laki itu sehingga masuk ke perut Bulger. Kehidupan seorang anak kecil yang tidak berdosa pun berakhir begitu saja. Dan sementara kedua anak laki-laki yang gila tersebut sama sekali tidak menjelaskan alasan mereka. Belakangan hakim dan publik pun memilih menyalahkan film Child Play 3 yang berisi adegan Chucky dilumuri cat dan wajahnya dipukuli. Dari kejadian-kejadian tersebut dapat kita simpulkan bahwa tontonan dapat mempengaruhi psikis seseorang.
Maka dari itu, pilihlah dengan bijak tontonan sesuai dengan usia teman-teman ya. Dan apabila ingin mengajak anak-anak menonton film yang ada adegan sadisnya, sebaiknya teman-teman mengurungkan niatnya tersebut karena itu dapat mempengaruhi psikis dari anak tersebut. Atau jika teman-teman sangat ingin dan terpaksa harus membawanya, dimohon untuk tanggung jawabnya ketika film tersebut diputar dan menampilkan adegan yang sadis, dimohon untuk menutup mata dan telinganya si kecil agar tidak mempengaruhi psikisnya ya. Oke, mungkin segitu dulu kasus pembunuhan sadis yang terinspirasi dari film yang saya rangkum ya. Mungkin segitu dulu dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari naskah yang saya sampaikan. Mohon dikoreksi di kolom komentar ya, karena aktif teman-teman dapat membantu saya memajukan channel ini. Dan jangan lupa juga untuk teman-teman yang ingin request, boleh langsung di request saja, tinggal ditulis di kolom komentar ya. Saya Gilang Ramadan, pamit undur diri.